Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Oke, sebelumnya maaf ya, ini pakai kaos bukan biar keren ya. Tadinya mau pakai itu sweater itu biar nggak kedinginan ya. Sekarang malah kepanasan. Jadi hem nggak bawa, ya udahlah ya. Nah, kalau di pesantren dan di tradisi guru-guruku ngaji buka teks kayak gini nggak sopan sebenarnya ngaji pakai kaos, tapi ya udahlah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Nah. Oke, baik. Pekan lalu kita sudah bahas pengantar ya tentang apa itu metafisika, bahwa metafisika itu subjek maternya atau subjek pembahasannya adalah al-maujud bima huwa maujud. Kemudian masailnya atau yang hal-hal yang dibahas di situ adalah yang disebut al-a'rad az-dzatiyah, aksiden-aksiden esensial dari al-maujud bima huwa maujud. Dan pekan lalu sudah saya jelaskan bahwa a'rad dzatiyah itu adalah yang bisa dibilang lawazim ya dalam logika, atau bisa dipahami demikian ya. Bahasa Ibn Sina sendiri tampak ya kalau di Najat itu agak kesulitan. Jadi pembahasan-pembahasan seperti al-quwah wal fi'al, wahdah wal kasrah, kemudian wajib dan al-wujub, kemudian al-imkan dan al-imtina, itu sebenarnya apanya wujud begitu. Al-maqulat itu juga apanya wujud. Makanya bahasanya Ibn Sina di Najat itu yushbihu ya, dia bilang inqisamul wujud ilal makulat itu ka inqisamil jins ilal anwa, kalau nggak salah dia bilang, seperti pembagian genus kepada kepada spesies-spesies, sedangkan inqisamul maujud kepada al-wajib, al-mumkin, kemudian al-quwah wal fi'l itu yushbihu inqisamal maujud ilal fusul, apa ya semacam dia, seperti keterbagian yang ada itu kepada diferensianya. Tentu itu bahasa yang nggak pas ya, bahasanya Ibn Sina sendiri udah mengisyaratkan yushbihu gitu ya. Yushbihu. Nah, cuman standar standar ilmu Aristotelian itu ya begitu, bahwa pertama dalam ilmu tertentu itu harus ada subject matter, harus ada subjek pembahasan maudhu, kemudian yang dibahas di situ adalah aksiden-aksiden esensial dari dari al-maudhu tersebut begitu ya. Itu memang pakem atau standar atau pola atau model struktur ilmu Aristotelian ya, demikian ya. Memang kemudian masih jadi pertanyaan ya, apakah Ibn Sina ya bahkan Aristoteles melakukan sains ya, melakukan ilmu, melakukan filsafat sesuai dengan pakem, sesuai dengan paradigma yang dia lakukan. Nah, itu para sarjana juga bisa dibilang masih perdebatkan ya. Tentu tidak semudah itu ya. Praktek sains itu tidak ya, baik sains dalam arti klasik yang mencakup filsafat maupun sains modern sekarang, itu praktiknya nggak semudah yang kita baca di teks, tidak segampang yang kita baca saat kita baca artikel ilmiah gitu ya. Prosesnya itu bisa berbelit-belit itu. Bisa berbelit-belit, tapi dalam satu arti juga bisa mudah ya. Maksudnya tidak terduga ya. Kalau proses bagaimana Einstein menemukan teori rumusan E sama dengan mc kuadrat di film Einstein, wah itu kan dia sampai bingung lah apalah gitu macam-macam ya. Sementara prosesnya Ramanuja di film The Man Who Knew Infinity itu, dia justru malah matematika kayak disuapin pagi hari aja sama sang dewi ya kan, disuapin dan seterusnya.
ala kulli hal. Oke, kita akan maju ke bab berikutnya, marhalah ya, berikutnya marhalah al-ula fi kulliyati mabahisil wujud. Jadi beliau membagi biasanya kalau dulu Ibn Sina menyebutnya maqalah. Ya, maqalah, kemudian di bawah maqalah itu ada fasal. Kalau Alama di sini bilang al-marhalah al-ula, menunjukkan kayak perjalanan ya. Fi kulliyati mabahisil wujud, tentang pembahasan-pembahasan wujud yang universal. Maksudnya pembahasan-pembahasan universal tentang wujud, maksudnya gitu. Ya, jadi kulliyat itu sebenarnya min idhafatis sifah ilal mausuf istilahnya. Ya. Pembahasan-pembahasan yang umum tentang wujud, karena pembahasan tentang wujud itu kan nanti secara umum metafisika, hikmah ilahiyah itu kan dibagi dua ya. Ada ya umur ammah atau ilahiyat bil ma'nal a'am, kemudian ada ilahiyat bil ma'nal akhos ya. Yang dalam arti umum ya kita sebut sebagai ontologi umum. Ya. Kalau yang spesifik, yang khusus ya kita sebut sebagai ontologi khusus. Ontologi khusus itu tentang apa? Tentang kosmos, tentang manusia, tentang Tuhan. Yang kemudian kita sebut kosmologi. Kalau tentang manusia kita sebut antropologi, tentang kosmos kita sebut kosmologi, dan seterusnya. Kalau tentang malaikat kita sebut angelologi, dan seterusnya. Itu semua pembahasan ontologi, tapi udah ontologi yang spesifik. Ya. Kalau tentang wujud itu masih yang universal, a'am. Ya. Karena nanti bisa berlaku kepada pembahasan-pembahasan seterusnya itu. Pembahasan tentang Tuhan, pembahasan tentang manusia, pembahasan tentang ya kalau sekarang banyak ya, ya ontologi, termasuk ontologi atom misalnya, ya ontologi ras misalnya, dan seterusnya ya. Oke, tapi apapun pembahasan tentang wujud itu pembahasan yang universal, karena ini yang dimaksud nanti dengan ilahiyat bil makna a'am ya. Ilahiyat dalam arti umum ya. Wa fiha isna asyara faslan, di dalamnya ada 12 pasal ya, ada 12 fasal ya. Al faslul awwalu fi badahati mafhumil wujud. Pasal pertama adalah tentang kebadihian konsep wujud. Ya, badahati mafhumil wujud. Badahah itu dari kata fi'il madhi ya, badaha yabdahu kalau nggak salah ya. Badahatan. Badaha itu menariknya ya, dia mempunyai arti surprising gitu ya. Mempunyai arti surprise, juga bisa juga punya arti pertama-tama. Ya namanya surprise juga pertama. Biasanya kita memberikan surprise di saat kita melihatnya, di saat dia melihat kita, ya nggak surprise gitu ya nggak. Ya kalau udah ketemu tiba-tiba ya nggak ada surprise gitu ya nggak ya. Nah, itu menarik karena nanti makna surprise-nya ini kayak tidak muncul ya dalam pembahasan tentang dalam aspek filsafat Islam yang sangat logis ini ya. Oke, dalam badaha itu artinya kebadihian konsep wujud. Nanti kita akan bahas ya saat aku baca ini komentarku ya. Mafhumul wujudi badihiyun. Perhatikan, mafhumul wujud, konsep wujud yang terpahami dari wujud itu badihi, jelas dengan sendirinya. Apa itu jelas dengan sendirinya? Nah, saya memahami kalimat berikutnya ini kriteria atau tafsir terhadap apa itu badihi ya. Pertama, dia itu ma'kulun binafsi dzatihi. Dia itu bisa dipahami secara intelligible binafsi dzatihi. Ya. Ingat di situ bahasanya ma'kul, bukan mukhayyal, bukan ya, jadi spesifik. Ya, konsep wujud itu adalah objek dari akal, bukan objek imajinasi, bukan objek memori, waham dan seterusnya, tapi objek akal. Ini spesifik ya. Kenapa dia nggak bilang mukhayyal atau nggak bilang mutakhayyal? Kenapa nggak bilang mauhum? Ya jelas. Beliau memasukkan sesuatu dengan makul ya. Jelas lah, karena ini objek akal ya. Konsep wujud itu adalah objek dari akal.
Nah, badihi itu artinya dia bisa dipahami dengan dirinya, binafsi dzatihi. Nah, ini pemahaman positifnya, aspek karakterisasi positifnya. Sekarang karakterisasi negatifnya. Apa artinya dia bisa dipahami dengan dirinya? La yuhtaju fihi, la yuhtaju tidak diperlukan fihi mengenai mafhumul wujud. Apa yang tidak diperlukan? Ila tausiti syai'in akhara, kepada penengah, kepada perantara sesuatu yang lain. Jadi nggak perlu ya, sesuatu ini tentu saja maksudnya konsep ya. Mungkin bisa jadi juga bukan konsep juga ya. Apa, meskipun nanti ya konsekuensinya di sini tentu dibalikan ke konsep ya. Tidak diperlukan konsep lain ya agar kita bisa memahami konsep wujud ada ya. Untuk memahami konsep ada itu kita ya udah cukup memahaminya dengan kata ada itu sendiri, udah cukup gitu ya. Tidak perlu konsep yang lain. Nah, karena tidak perlu konsep yang lain, ya maka fala mu'arrifalahu, fala mu'arrifa, maka tidak ada yang mengenalkan ta'rif ya. Lahu untuk mafhumul wujud, jangan lupa mafhumnya ya. Baik mu'arrif tersebut, pengenal tersebut, min haddin berupa definisi hakiki, au rasmin atau berupa deskripsi. Kalau haddin berarti berupa jinsun qarib dan fasal. Kalau rasmin berupa jinsun ba'id dengan khassah, dengan aksiden khusus, atau aksiden khusus saja tanpa jinsun ba'id ya. Dengan lawazim saja ya. Nah, kalau had, kalau manusia adalah binatang yang adalah hayawanun natiq ya, binatang yang berpikir. Kalau rasm, manusia adalah misalnya hewan yang kalau itu nanti had nakis ya. Misalnya bilang dia adalah dia tanya jismun namin ya. Kita bilang dia adalah badan yang tumbuh yang bisa menulis puisi. Nah, itu deskripsi. Manusia itu adalah makhluk yang bisa menulis puisi, yang bisa takjub, yang bisa bikin kalkulasi matematika, itu rasam, deskripsi. Nah, kalau melihat begini, ini kayaknya asumsi-asumsi antropologi yang diasumsikan dalam ilmu-ilmu sosial itu kayaknya deskriptif semua ya. Dalam antropologi budaya misalnya diasumsikan bahwa manusia itu adalah makhluk budaya. Dalam politik manusia itu dipahami sebagai zon politikon ya kan, makhluk yang berpolitik, yang bersosial ya. Itu deskriptif ya, tidak menyentuh kepada esensi dari manusia itu sendiri. Mungkin di etika ya baru kemudian, karena etika itu concern kepada tujuan terakhir, kepada sebab final dari sesuatu, dan sebab final itu ya diidentifikasinya melalui esensi. Melalui esensi. Oke, jadi intinya konsep wujud itu tidak punya mu'arrif. Oke. Ini dari tadi semacam rentetan konsekuensi ya. Pertama dibilang dia badihi. Oke, badihi itu apa? Badihi itu artinya dia ma'kulun binafsi dzatihi. Dia bisa dipahami dengan dirinya. Apa artinya ma'kul binafsi dzatihi? Ya tidak diperlukan konsep lain untuk memahaminya. Oke, apa artinya kita tidak perlu konsep lain untuk memahaminya? Ya maka ya berarti kita tidak perlu definisi. Bukan hanya tidak perlu definisi, tapi juga definisi tidak bisa dibuat untuk memahami, untuk mendetailkan pemahaman kita terhadap konsep wujud. Kemudian sekarang alasannya, kenapa begitu? Kenapa tidak ada mu'arrif untuk konsep wujud? Liwujubi kaunil mu'arrifi ajla wa azhara minal mu'arraf ya, karena keniscayaan atau kemestian adanya mu'arrif ya, definisi itu ajla, lebih terang, wa azhar, dan lebih manifest, minal mu'arraf, daripada definendumnya, daripada objek yang didefinisikan. Oke, jadi definisi mesti lebih jelas daripada yang didefinisikan. Gampangannya mu'arif ini bayangkan seperti orang mau kenalan, ya enggak? Orang mau kenalan.
Yuk, kalian aku kenalkan misalnya ke Chelsea Islan. Ya. Misalnya ya enggak? Emang Bapak kenal Chelsea Islan? Enggak. Ya absurd lah gitu. Oke enggak? Yang mengenalkan itu sudah tentu harus lebih dikenal ya enggak? Daripada yang makanya absurd ya. Kalau apa ada moderator sok-sokan gitu ya, misalnya narasumnya ya. Misalnya ini ada diskusi filsafat, moderatornya aku, sedangkan narsumnya Plato misalnya. Ya enggak? Kemudian peserta para hadirin saya akan memperkenalkan Plato. Lah, lu siapa gitu? Karena gue lebih terkenal dari lu gitu. Kan mu'arif harus lebih dikenal daripada apa? Mu'arraf ya enggak? Gitu. Makanya aneh gitu. Nah, dulu pas ada diskusi di sini, narsumnya Kusulil, terus siapa ada dosen sini, Pak Dr. Kusen, ada siapa lagi, saya bilang begini, ini aneh nih saya kalau mau memperkenalkan Kusulil ini gitu. Karena kalau menurut mantik, mu'arif itu harus lebih dikenal daripada mu'arraf gitu. Sedangkan yang datang di sini udah lebih kenal Kusulil ketimbang saya gitu. Oke enggak? Ya, makanya. Nah, tapi di sini ada premis yang tidak disebutkan. Ya enggak? Ada premis yang tidak disebutkan. Mu'arif itu memang harus lebih jelas daripada yang didefinisikan. Nah, premis yang tidak disebutkan adalah apa? Bahwa mafhumul wujud itu lebih jelas daripada konsep apapun. Ya enggak? Nah, ada premis yang enggak disebut di sini. Jadi bisa dibilang konsep wujud itu adalah asumsinya ya, konsep wujud itu adalah bisa nggak ya dibilang abdah ya dalam bahasa Arab ya, abdahul badihiyat gitu, abdahul mafahim al badihiyah gitu, konsep yang paling badihi di antara konsep-konsep yang lainnya. Kalau di ilahiyat Syifa Ibn Sina bilang konsep seperti al-wajib, al-mumkin, al-mumtani itu juga badihi. Tidak bisa ditakrif tanpa menyebutkan yang lain gitu. Bukan hanya itu, konsep sesuatu itu juga jelas bagi dia. Jadi asyai, kemudian al-maujud, kemudian al-hasil kalau nggak salah. Nah, itu juga badihi bagi Ibn Sina. Jelas dengan sendirinya. Gitu. Jadi konsep wujud itu adalah konsep yang paling jelas. Padahal definisi itu mesti lebih jelas daripada yang didefinisikan. Nah, karena konsep wujud sudah paling jelas, tidak ada yang lebih jelas lagi, ya maka tidak ada konsep ya apapun yang lain yang bisa mendefinisikan wujud. Enggak. Jadi definendum, kalau nggak salah istilahnya definendum ya, yang didefinisikan mahdud. Ya. Kemudian di sini ada definisi. Oke. Ini kan definisi fungsinya mau menjelaskan definendum. Enggak? Fungsinya definisi itu mau menjelaskan definendum. Yang berarti asumsinya apa? Definendum itu pada dirinya sendiri kurang jelas. Ya enggak? Sedangkan definisi itu jelas, lebih jelas, lebih rinci, sehingga kemudian digunakan untuk menjelaskan ini definendum. Tapi lah kok konsep wujud misalnya, lah konsep wujud itu kan yang paling jelas. Ya enggak? Maka ya konsep-konsep lain, ya berarti di bawahnya dalam tingkat kejelasan. Oke? Nah, makanya tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan wujud. Kalau kata orang pesisir, ini namanya nguyahi segoro namanya. Ya kan lautan udah asin, masa mau diasinin lagi gitu? Ya, kayak mau menjenter menjenter matahari gitu ya. Itu klaimnya ya. Jadi fama urida fi ta'rifihi. Jadi apa yang disebutkan fi ta'rifihi dalam mengenalkan konsep wujud, apa yang disebutkan min annal wujuda awil mawjuda bima huwa mawjudun, bahwasanya wujud atau al mawjud bima huwa mawjud
itu adalah as-sabitul ain. As-sabitul ain yang tetap entitasnya. Ini malah lebih nggak jelas lagi sebenarnya kan. Ya, sabit ini apa? Ya. As-sabitul ain yang terafirmasi entitasnya misalnya. Ya, sama aja sebenarnya ya. Awil ladzi yumkinu ayyukhbara anhu. Alladzi yumkinu yang mungkin ayyukhbara diberitakan anhu tentangnya. Ya, maksudnya ketiadaan kan tidak bisa dikabari. Apa kabar ketiadaan gitu kan nggak bisa ya. Tidak bisa dipredikasikan. Ya. Nah, jadi ini semua apa? Min qabili syarhil ism. Ini semua adalah ya penjelasan nama aja, ganti kata aja. Ya, ta'rif lafzi aja ini. Gitu ya. Ini ta'rif lafzi, ganti kata. Dengan yang malah lebih kompleks karena semuanya sudah mengandaikan wujud, ya nggak? Bisa dipredikasikan, bisa dikabarkan misalnya. Itu kan sudah mengandaikan ada kabar dan seterusnya. Ya nggak? Ada entitas, ada yang namanya tetap. Ya. Gitu. Jadi sudah mengandaikan wujud ini ya. Dunal mu'arrif al-hakiki. Semua itu bukan mu'arrif yang hakiki. Itu argumen pertama. Argumen kedua ala annahu. Ya, di samping itu saya ji'u akan datang pembahasan annal wujuda, bahwa konsep wujud, jangan lupa di situ disebut annal wujud, padahal ini bahas apa? Mafhum wujud. Bahwa konsep wujud itu la jinsalahu, tidak ada genus untuknya, wala faslalahu, tidak ada fasal diferensia untuknya, wala khosotalahu, dan tidak ada aksidan khusus ya, yang spesifik untuk apa? Untuk spesies ya. Lahu, untuk wujud, bima'na ihdal kulliyatil khams, dengan arti salah satu 5 konsep universal yang bukan lalu kita bahas ya, jins, nau, fasal, kemudian apa? Khosoh dan arad am. Wal mu'arrifu, sedangkan penakrif sama kita di pendefinisi itu ya tarakkabu, tersusun minha, dari kulliyat khams. Karena definisi dalam pikiran, definisi itu mau memperjelas satu konsep dengan konsep lain. Nah maka dan yang didefinisikan itu sudah pasti murakkab. Nah maka ya yang didefinisikan sudah pasti kompleks. Nah, sedangkan di sini asumsinya ya, asumsi yang tidak dibilang di sini, premis yang tidak dibilang, premis minornya adalah apa? Bahwa wujud itu ghairu murakkab, atau ya ini disebutkan ya, atau bahwa dia itu sederhana, simple. Oke. Ini adalah konsep yang sederhana. Jadi ya fala mu'arrifa lil wujud, maka tidak ada mu'arrif, maka tidak ada definisi, tidak ada pengenal lil wujud, untuk wujud. Oke. Aku mau baca sedikit tulisanku ya. Konsep yang tulisanku di komentar, konsep. Dalam mantik dibedakan, konsep itu dibedakan dari apa? Dari lafaz dan kenyataan di satu sisi, ya, juga dari proposisi di sisi lain. Oke, ya kalau dari proposisi mungkin lebih sederhana ya, karena proposisi itu sebenarnya adalah konsep yang dirangkai menjadi apa? Subjek, predikat, menjadi satu kesatuan subjek dan predikat. Oke. Kemudian konsep itu apa? Sebenarnya adalah apa? Gambar, surah ya. Ya di sini tadi nggak menyebut kata surah sama sekali ya. Konsep adalah gambar dan pemahaman yang imajinasi dan akal tangkap dari kenyataan. Makanya nanti kan ada pembedaan ya, ada mafhum kulli, ada mafhum juz'i. Nah, yang juz'i itu yang dia tidak bisa dipredikasikan kepada banyak. Seperti gambarnya, aduh tadi udah kadung nyebut Chelsea Island, ya udah nggak apa-apa. Gambarnya Chelsea Island misalnya, ya nggak? Nah itu juz'i, mafhum juga itu sebenarnya, ya.
Tapi itu yang ditangkap oleh apa? Oleh imajinasi, oleh memori kita, ya enggak? Nah, sedangkan yang berupa pemahaman itu yang tadi makul, ya, yang ditangkap dari apa? Kenyataan. Lebih teknis lagi sebenarnya konsep itu kalau di filsafat Islam ya, dia merujuk kepada forma sesuatu yang ditangkap dan dipahami oleh pikiran. Nah, di sini sudah implisit sebenarnya ya. Dalam teori pengetahuan eh, Ibn Sina biasanya sering menyebut bahwa al-ilmu itu adalah apa? Husulu, yang di Ibn Sina husul itu disamakan dengan hudur, apa? Huduru suratin, kemunculan atau kehadiran forma. Oke. Nah, itu namanya pengetahuan. Kehadiran di mana ya? Di dalam akal, di dalam diri kita, dalam jiwa. Nah, di sini sudah implisit ada surah, ada maddah. Oke. Nah, di saat kita mengetahui sesuatu, itu kita maddahnya itu tidak ikut hadir. Saat aku mengetahui meja ini, materia meja ini, kayunya itu nggak ikut ke kepala saya gitu. Oke. Tapi surahnya, formanya, bentuk kemejaannya yang hadir. Nah, itu yang kemudian nanti disebut sebagai dari sisi lain ya, dari segi bahwa surah ini adalah surahnya sesuatu, yaitu kita bisa bilang dia adalah surah. Tapi dari segi bahwa dia dipahami, ditangkap oleh akal, kita sebut dia sebagai mafhum. Oke, kan terpahami. Oke. Dari sisi misalnya bahwa dia itu adalah yang dirujuk oleh kata, kita menyebutnya makna. Oke, ini semua istilahnya metabahasa ya. Dalam satu arti ini ya objeknya sama, misdaknya, referensinya sama, yang ditunjuk itu sama, tetapi kita melihatnya dari perspektif berbeda. Mafhum dari segi kita memahaminya, dari segi bahwa dia dipahami oleh kita ya, oleh akal gitu. Makna dari segi bahwa dia dirujuk oleh kata-kata ya, tentu melalui intensi kita ya. Surah sejauh dia adalah ciri-ciri, bisa dibilang ciri-ciri esensial dari objek yang kita ketahui, itu namanya surah. Oke, kenyataannya ya sama itu juga gitu. Jadi nanti mungkin aku ulang yang ini ya. Lafaz adalah simbol dan sistem bahasa yang dibuat untuk merujuk kepada konsep. Nah, secara sistem penandaan, lafaz merujuk kepada konsep, sedangkan konsep merepresentasikan, dalam arti menghadirkan kembali, kembali present, hadir, oke? Menghadirkan kembali kenyataan. Jadi jadi di satu sisi ada kenyataan, oke. Kenyataan kemudian ditangkap oleh apa? Pikiran. Jadilah nanti konsep, jadilah pengetahuan. Oke. Di sini kenyataan hadir kembali di dalam pikiran. Oke kan? Nah, kemudian konsep diekspresikan ke dalam term bahasa. Ke dalam apa tadi? Term atau lafaz, bahasa, simbol. Oke. Nah, lalu hubungan antara bahasa dan kenyataan gimana? Kalau kata guruku, ya sebenarnya ini hubungannya tidak langsung. Nah, bahasa itu merujuk kepada kenyataan melalui apa? Melalui konsep dulu. Baru melalui konsep dia merujuk kepada kenyataan. Cuman biasanya kalau kita, terutama kalau lagi kita gibahin orang ya nggak? Nah, kita nggak inget konsep. Ya, kita nggak inget konsep. Kita seakan-akan langsung ngomongin bahasa itu langsung ngomongin orangnya. Oke nggak? Kalau kita ngomong itu, sedangkan kalau kita baca novel misalnya, itu jelas. Kalau baca novel jelas.
yang kita baca itu adalah kalimat bahasa, tapi kemudian kita membentuk dunia di sini, ya nggak? Di pikiran kita kan sedang menghayalkan, ya nggak? Nah, sedang menghayalkan. Makanya nanti kalau kita nonton filmnya, ya kan, kita bilang kita jarang puas ya dengan film yang ini kan dari novel, ya nggak? Kenapa? Karena yang dalam pikiran selalu lebih indah daripada dalam kenyataan, ya nggak? Tokoh novel yang kalian bayangkan itu selalu lebih indah, ya, daripada yang ada di dalam dalam ya, keluar itu di kenyataan gitu. Nah, jadi bahasa itu merujuk kepada dunia konsep dalam pikiran kita, baru kemudian konsep merujuk kepada kenyataan. Nah, ini tadi mafhum. Ya. Nah, menariknya kalau di filsafat Islam nanti di kenyataan ini tentu ada surah. Oke nggak? Ini kayak papan, ini surahnya formanya ya adalah dia kepapanan, ciri-ciri kepapanannya. Oke. Meja ya sama, dia ciri-ciri kemejanya bentuk geometrisnya, kemudian bahannya, bentuk geometrisnya, kemudian fungsinya dan seterusnya. Nah, surah ini kemudian hadir di sini menjadi surah mudrakah istilahnya. Tergantung nanti, kalau objek imajinasi kita sebut surah mutakhayyalah, kalau objek akal yang kita pahami melalui akal ya kita sebutnya surah ma'kulah. Nah, konsep wujud ini ya sebenarnya suratun ma'kulah sebenarnya bisa dibilang. Ya, sejauh dia itu adalah apa? Sejauh dia itu terpahami oleh akal, ya dia itu sebenarnya adalah suratun ma'kulah. Gitu. Apa lagi? Nah, sistemnya begini. Nah, sekarang yang kita bahas yang ini konsep. Kita tidak sedang membahas hakikat wujud, realitas wujud itu badihi. Ya. Kalau realitas sih kayaknya badihi semua ya. Enggak ya. Pemahaman kita yang kemudian agak kabur ya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, tentu di sini bahasa ini beragam ya enggak? Di sini ada banyak bahasa, ada bahasa mungkin katakanlah sebanyak bangsa misalnya, ya enggak? Kira-kira begitu. Nah, cuman kalau di tradisi mantik ya, di salah satu asumsi dasarnya adalah bahwa aspek-aspek kultural dari bangsa, dari kebudayaan itu bisa dinetralisir sedemikian rupa sehingga di saat kemudian kita bicara tentang konsep, bicara tentang kenyataan, bahasa ini aspek-aspek kulturalnya bisa lepas, bisa universal. Oke. Nah, jadi kita bisa bicara di level konsep murni gitu. Oke. Kita bisa bicara di level konsep murni, bukan di level bahasa yang selalu terwarnai meskipun kita menggunakannya gitu ya. Meskipun kita menggunakan bahasa, tetapi diandaikan bahwa kita itu bisa naik sampai ke level di mana di mana kita itu bicara di sini murni. Bahasa kultural itu bukan penghalang menuju universalitas gitu. Oke. Ini para antropolog modern udah pasti pesimis ke sini. Oke. Kosmolog antropologi modern udah pasti pesimis gitu. Mungkin dan mungkin juga satu-satunya yang dianggap yang sekarang ya, yang dianggap mampu sampai ke level sini tanpa perbedaan bahasa mungkin adalah bahasa simbolik, matematik yang memang didesain bisa melampaui batasan-batasan bangsa. Nah, itu nggak mudah ya. Gimana itu? Gimana itu menunjukkan bahwa itu memang konteks kultural suatu bahasa itu tidak relevan itu atau bisa dinetralisir begitu. Entah bagaimana itu direfleksikan ya oleh para filsuf dulu dalam filsafat bahasanya. Nah, aku belum tahu itu ya. Oke, sekarang wujud ya. Wujud di sini saya tulis
ini semua, oh ya, saya mau bikin disclaimer ya. Ini semua yang saya tulis di sini tentatif ya, tapi kalian jangan ya tentatif gitu ya. Maksudku ini sesuai yang aku pikirkan, aku renung-renungkan gitu. Kalau ternyata menurut kalian salah ya kita diskusi, ya nggak? Nah, itu aja ya. Kalau menurut kalian benar ya udah alhamdulillah ya kan. Ini sesuai pemahamanku sekarang ya. Wujud bisa dibedakan antara wujud khusus dan wujud umum. Term wujud dalam bab ini aku baca di syarahnya Syekh Abdullah Al-As'ad, di syarahnya gurunya guruku Syekh siapa namanya, Syekhul Baigani, nggak menyebut wujud khusus wujud umum dalam konteks ini ya. Nggak menyebut, entah mungkin karena memang tidak, mereka mungkin tidak terpikir bisa, atau mungkin mereka terpikir tapi menurut mereka ini tidak relevan atau malah bisa salah ya. Tapi ya kita baca aja dulu ya. Term wujud dalam bab ini menurut saya tampaknya tidak merujuk kepada wujud khusus melainkan wujud umum ya. Wujud khusus adalah wujud yang dilekatkan kepada subjek tertentu seperti dalam frasa wujud imateril. Ya, maksudnya wujudnya, keberadaannya jiwa imateril itu. Oke. Jadi keberadaan sejauh dia sudah terpredikasikan kepada subjek tertentu. Oke. Adanya atom misalnya, adanya proton, adanya neutron, adanya DNA, adanya apa plankton yang kata evolusi apalah macam-macam gitu ya. Kemudian adanya makhluk hidup lain di galaksi lain misalnya, itu kan itu maksudnya wujud khusus ya, yang sudah dipredikasikan, yang sudah dilekatkan kepada entitas-entitas tertentu. Saya menyebutnya wujud khusus ya. Negasi dari wujud ini adalah ketiadaan relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap entitas yang tadi yang kita nisbatkan wujud ke itu. Oke enggak? Misalnya adanya duit 1 triliun di rekeningku misalnya. Itu bisa dipredikasikan begitu. Itu namanya adanya wujud, itu adalah wujud khusus ya enggak? Tapi yang benar adalah negasi ya enggak? Ketiadaan relatif. Artinya apa? Ketiadaan sejauh dia dipredikasikan kepada duit 1 triliun di rekeningku. Spesifik banget. Oke. Itu wujud khusus. Ini ketiadaan relatif namanya. Sebaliknya, wujud umum atau mutlak atau absolut, apapun lah ini maksudnya ya, yang pasti dia tidak terbatas kepada wujud tertentu gitu ya, merujuk kepada konsep wujud secara umum, wujud sebagai wujud. Negasi terhadap wujud ini adalah ketiadaan murni, pure being, pure nothingness gitu. Ya, ketiadaan secara mutlak yang memang tidak ada. Oke. Ketiadaan absolut nggak bisa terrealisasi dong. Kenapa ya? Karena sekarang udah ada sesuatu, udah ada banyak sesuatu. Ya. Nah, jadi menurut saya mafhumul wujud ini yang dimaksud adalah bukan al-wujudul khas, tetapi wujud umum ya. Yakni wujud sebagai wujud, konsep wujud sebagai wujud itu sendiri, konsep ada sebagai ada itu sendiri gitu ya. Bukan wujud yang ya, karena nanti yang aku terpikir saat aku ngebahas ini, sekarang aku lagi ngedraft artikel tentang ini ya, tentang pengetahuan kita, filsafat Ibn Sina mengenai pengetahuan kita tentang adanya Tuhan gitu. Bagi Ibn Sina, wujudul bari itu laisa badihiyan. Adanya Tuhan itu tidak badihi. Ya, adanya Tuhan itu tidak badihi. Nah, makanya loh, bukannya konsep wujud itu badihi, lah kok bisa adanya Tuhan kok tidak badihi begitu. Ya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, oh ya berarti yang badihi itu adalah ya wujud sebagai wujud terlepas dari subjeknya. Kan? Konsep wujud sebagai wujud yang badihi, ya being as such bisa dibilang yang badihi. Nah, karena nanti kalau adanya proton, adanya neutron itu misalnya itu sendiri ya, bahkan para saintis ya juga masih berdebat itu betul-betul ada atau diandaikan ada gitu. Oke. Karena nggak bisa diobservasi kan secara langsung, nggak bisa. Nah, karena itu aku kemudian membuat klarifikasi ini bahwa yang dimaksud adalah wujud umum. Kemudian badihi.
Dalam teks dideskripsikan sebagai yang bisa dipikirkan melalui dirinya dan tidak butuh kepada perantaraan konsep lain agar bisa dipahami. Yang tadi, oke, yang makulun binafsi dzatihi la yuhtaju fihi dan seterusnya. Nah, tapi dalam bagian ke-11 pasal ke-8, penulis matan menyebut yang badihi sebagai pengetahuan baik berupa konsep maupun proposisi yang tidak perlu upaya dan refleksi teoretis untuk mengonseptualisasinya atau membenarkannya. Jadi tidak perlu upaya dan tidak perlu refleksi teoretis. Tampaknya yang relevan langsung dengan konsep mungkin dia tidak perlu upaya gitu ya. Tidak perlu upaya untuk apa? Mengonseptualisasinya. Memang kalau di Ibn Sina ya, memang mafhumul wujud itu juga badihi, tetapi para penafsir, para komentator itu masih berbeda pendapat sebenarnya. Oke, dia badihi, maknanya jelas ya. Untuk memahaminya kita tidak perlu kepada konsep lain. Tetapi apakah itu berarti dia, ini masalahnya perdebatannya menggunakan ini ya, menggunakan term-term setelah Ibn Sina ya. Tapi apakah konsep wujud itu a priori atau a posteriori? Nah, kalau dia a priori berarti dia sudah ide-ide yang ya default lah ya. Begitu pikiran kita ada begitu ya, di dalamnya sudah ada konsep-konsep dasar tertentu termasuk konsep wujud. Meskipun kita belum punya pengalaman apapun gitu misalnya. Sedangkan kalau dia konsep a posteriori berarti minimal ada pengalaman tertentu yang kemudian pikiran kita bekerja menyaring dari situ, menyaring dari pengalaman itu, ya dia menyaring konsep apa? Wujud. Nah, sebagian memang menerima ya. Itu debatnya agak kompleks itu ya. Apa aku mau bilang apa tadi? Ya, intinya ada dua perdebatan itu ya. Ada yang bilang bahwa dia memang adalah hasil abstraksi dari pengalaman, berarti dia a posteriori. Ada yang bilang dia adalah hasil emanasi dari akal faal, ya, secara langsung begitu. Itu memang debat yang masih cukup berat ya dalam dalam kesarjanaan tentang Ibn Sina ya. Nah, kalau di sini cuman dibilang bahwa dia itu, kita untuk memahami konsep wujud itu kita nggak perlu konsep lain gitu doang. Oke, dia sudah bisa dipikirkan, sudah bisa dipahami dengan sendirinya. Tetapi bagaimana konsep wujud itu sendiri diperoleh? Apakah dia hasil pemberian, katakanlah given, oke, ataukah dia itu meniscayakan pengalaman? Tidak mesti ke dunia luar sebenarnya, tapi bisa juga ke diri kita sendiri. Oke, bisa juga ke diri kita sendiri. Nah, sebagian penafsir juga bilang begitu. Bisa ya, oke lah, meskipun dia a posteriori, kata satu penafsir ya, penafsir Ibn Sina, meskipun dia a posteriori, tetapi pengalamannya itu adalah pengalaman kesadaran terhadap diri kita. Kita sadar, oke, aku ada ya, dari situ kemudian kita juga dapat konsep ada. Dari situ minimal gitu. Andaikan dia a posteriori gitu. Tapi ini teks sama sekali nggak ngomong tentang itu ya, apakah dia a priori atau a posteriori ya. Konsep itu pada dirinya sendiri sederhana. Masalah bagaimana dia diperoleh, nah itu masalah lain. Nah, kecuali nanti saat kita nyampe ke bab epistemologi, ternyata yang badihi itu misalnya hasil faid, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Tapi teks ini fasal awalnya sekarang belum ngomong apa-apa tentang itu. Oke. Proposisi. Konsep wujud mutlak itu badihi, yakni bisa dipikirkan melalui dirinya dan tidak perlu kepada yang lainnya. Klaim ini bisa dipecah ke dalam dua proposisi berbeda tetapi berkaitan. Ya. Rumusan klaim saya buat ulang agar lebih sesuai dengan maksud penulis. Pertama, konsep wujud mutlak hanya bisa dipahami melalui dirinya. Oke, enggak? Kalau di atas kan beliau cuma bilang makulun binafsi dzatihi. Sekarang rumusannya aku buat lebih kuat. Hanya bisa dipahami melalui
dirinya sendiri karena berdasarkan uraian setelahnya ya. 2. Konsep wujud mutlak tidak bisa didefinisikan dan dipahami melalui konsep lain. Sekarang argumennya. Dalam teks, penulis tidak memberikan deskripsi dan argumen lebih jauh terhadap klaim sebagaimana dirumuskan di atas. Sebaliknya, penulis mengargumentasikan klaim kedua, lebih banyak ke klaim kedua ya, nomor 2 ya. Dia membuat 2 argumen. Pertama, argumen tingkat kejelasan. Ini aku buat beberapa rumusan ya, karena awalnya kok kayak nggak jelas ya. Sekilas premis minornya tidak ada yang lebih jelas dan dikenal daripada konsep wujud. Definisi mesti lebih jelas dan dikenal daripada yang didefinisikan. Konsep wujud mutlak tidak bisa ditakrif. Ini aku mikir-mikir ini term tengahnya apa ya gitu. Karena nggak jelas ya kan rumusannya gitu. Nah, meskipun kalau di filsafat kontemporer kadang nggak sekaku di silogisme Aristotelian ya. Kalau di silogisme Aristotelian mesti clear, memang betul-betul harus ada yang berulang gitu. Makanya aku rumuskan lagi ya. Konsep wujud mutlak adalah konsep paling jelas. Konsep yang paling jelas tidak bisa ditakrif, jadi jelas konsep wujud mutlak tidak bisa ditakrif. Kalau kalian tidak setuju, kalian entah mengkritik premis minor, konsep wujud mutlak adalah konsep paling jelas, atau ya konsep yang paling jelas tidak bisa ditakrif misalnya. Kalau kalian nggak setuju ya, tapi kalau kalian setuju ya nggak apa-apa. Misalnya ditunjukkan apa ya gitu, konsep yang lebih jelas lagi daripada konsep wujud. Gitu. Konsep misalnya konsep aku misalnya, konsep kesadaran, bisa nggak tuh? Namanya konsep wujud itu kan sudah mengandaikan adanya konsep ya, sudah mengandai atau ya pemahaman kita tentang wujud gitu ya, itu kan sudah mengandaikan adanya yang memahami, sudah mengandaikan adanya kesadaran gitu. Oke. Jangan-jangan yang kandidat yang bisa menyanyi konsep wujud adalah apa? Kesadaran, jangan-jangan. Oke. Ya, fakta bahwa kita punya pemahaman tentang konsep wujud itu sudah mengandaikan kita punya pemahaman loh gitu. Nah, kita punya pemahaman itu mengandaikan kita punya kesadaran gitu. Oke. Nah, tapi iya Pak, bukannya kita punya kesadaran itu mengandaikan bahwa kesadaran itu ada gitu. Ya balik lagi. Ya. Nah, tapi ya ini memang dalam satu arti kutub subjek dan objek ya. Kita sebagai subjek ya memang unsur dasarnya adalah kesadaran ya enggak? Sedangkan objek dan subjek juga bisa dipahami sebagai objek toh sejauh dia ada ya enggak. Nah, tapi ya memang ini agak ini apa? Filsafat Islam memang tendensinya lebih ke wujud, ke yang objektif. Makanya nanti bahasanya bahasa logis. Oke. Bahasanya bahasa logis gitu. Nah, sedangkan filsafat Timur pada umumnya, khususnya India dan Cina itu lebih ke subjek, ke kesadaran. Oke. Meskipun ultimately ya pada akhirnya nanti ya subjek adalah objek dalam pengetahuan huduri. Nah, cuma dalam filsafat kan kita mesti mulai dari standpoint yang jelas. Kita mau mulai dari mana nih? Mulai dari kesadaran atau mulai dari wujud gitu. Oke enggak? Nah, kalau filsafat Barat pada umumnya dalam tradisi Sokratik bisa dibilang ya mulainya dari konsep mulainya dari wujud ya, dari ada itu sendiri gitu. Sedangkan filsafat Timur pada umumnya dari si aku ya, dari kesadaran. Atau bisa juga begini dirumuskan dalam silogisme konjungtif ya. Jika suatu konsep telah jelas pada dirinya, ia tidak bisa diperjelas melalui konsep lain. Nah, konsep wujud telah jelas pada dirinya, maka konsep wujud tidak bisa diperjelas melalui konsep lain. Ini saya kira cukup jelas ya. Argumen kesederhanaan konseptual, premis minornya konsep wujud mutlak itu sederhana, ya, tidak terdiri dari genus, diferensia, dan lawazim. Premis mayornya setiap konsep yang sederhana tidak bisa didefinisikan, ya maka konsep wujud mutlak tidak bisa didefinisikan. Nah, jadi balik lagi konsep wujud mutlak itu sederhana, tidak terdiri dari genus, diferensia, dan lawazim. Mungkin di sini kita juga perlu paham konteksnya ya. Sebenarnya Aristoteles membuat yang namanya
konsep-konsep seperti ya sebenarnya genus diferensial lawazim itu sendiri juga konsep toh. Nah, mengapa Aristoteles merasa perlu untuk menyusunnya? Konteksnya apa gitu? Ini sebenarnya mungkin tidak lepas ya dari kegilaan Aristoteles kepada biologi. Oke. Ingat bahwa filsafat itu mulai dari wonder, dan kayaknya wondernya Aristoteles yang terbesar ya itu kepada makhluk hidup, pada biologi. Dia perlu membuat taksonomi. Nah, bikin taksonomi. Oh, dia mengamati makhluk hidup apa gitu macam-macam. Nah, sehingga kemudian dia bilang, oh ini manusia ya hidup di tengah-tengah ya hidup apa di muka bumi, katakanlah hidup bersama binatang dan seterusnya, maka kemudian dibilang, oh berarti manusia ini mesti dibedakan dari binatang. Manusia adalah spesies sendiri, anjing, kuda dan seterusnya itu adalah spesies juga macam-macam ya, yang berbeda-beda, dan kesamaan dan perbedaannya mesti dicari di antara spesies-spesies tersebut, spesies-spesies yang terdekat tersebut, ya enggak? Nah, Aristoteles kayaknya saat berpikir tentang saat membandingkan, oh ya, jadi genusnya manusia itu apa ya, diferensianya manusia itu apa ya gitu. Karena dia bukan dia di Yunani ya, orang kepulauan ya, mungkin dia dekat dengan ini ikan ya, mungkin dia tidak membandingkan manusia itu waktu itu dengan spesies binatang-binatang yang hidup di hutan misalnya. Dengan badak lah, dengan babi, apalah gitu macam-macam gitu ya. Nah, jadi apapun, dia kemudian membayangkan, ingat ya, kenapa perlu genus terdekat ya, karena dibandingkannya dengan spesies-spesies yang paling mirip, ya enggak? Secara natural biasanya spesies yang paling mirip itu hidupnya berdekatan, ya enggak? Manusia ya dibandingkannya dengan dengan binatang-binatang darat yang hidup bersama manusia begitu dan seterusnya. Nah, dari sini dia kemudian membuat sistem membuat semacam approach lah ya. Jadi 5 konsep universal itu adalah approach-nya, pendekatannya, caranya Aristoteles untuk mengorganisir spesies-spesies berdasarkan kemiripan-kemiripannya dan perbedaan-perbedaannya tentu saja. Oke. Nah, tapi makin ke sini kemudian ya konsep-konsep ini bukan hanya dipakai di dalam biologi, tapi juga mungkin oleh Aristoteles juga ya. Tapi juga bahkan dalam metafisikanya gitu. Jadi kemudian bergeser ya, bukan cuman organizing things ya, dari mengorganisasi hal-hal yang ada di luar sana, binatang, biologi ya, sampai kemudian organizing concepts gitu. Oke enggak? Bukan cuman mengklasifikasi makhluk hidup yang ada di luar sana, tapi juga kemudian digunakan untuk mengklasifikasi konsep-konsep yang di pikiran kita gitu. Oke. Nah, itu nggak mudah. Nah, sekarang kalau kita paham, kalau kita mencoba melihat itu, bahwa yang pada dasarnya yang dilihat itu jadi konsep-konsep seperti genus, diferensia, spesies itu pada dasarnya digunakan untuk benda-benda, untuk entitas makhluk hidup yang ada di luar sana. Sedangkan sekarang konsep wujud ini dalam satu arti dia mendeskripsikan suatu aspek dari totalitas gitu, keseluruhan yang ada, ya enggak? Ya namanya aja juga ada gitu. Yang secara ini bisa teraplikasikan kepada segalanya. Iya, maka mau nggak mau ya dia simple, sederhana, tapi di situ paradoksnya ya. Sederhana tapi bisa mencakup segalanya gitu. Oke kan? Beda dengan konsep hayawanun natik gitu, binatang yang berpikir. Dia terbatas dan juga berlaku kepada yang terbatas juga, secara jumlah minimalnya manusia. Nah, tetapi konsep wujud itu sederhana, simple, tetapi persis dia bisa berlaku kepada segalanya gitu. Dia lagi pula ya jelas ya, konsep wujud itu nggak bisa diberlakukan sebagai spesies toh.
Karena kalau dia bisa diperlakukan sebagai spesies nantinya. Nah, spesies itu kan nanti isinya genus sama diferensial kan, yang mengandaikan adanya spesies yang lain agar kita bisa dapat genus, ya nggak? Nah, emang ada yang lain selain wujud gitu misalnya? Apa spesies yang lain dari wujud gitu misalnya? Ya, nggak ada ya. Jadi ya nggak. Makanya kemudian konsepnya jadi konsep apa? Konsep sederhana gitu. Oke, baik. Saya kira sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Kan lawan dari wujud umum itu adalah ketiadaan absolut. Hmm. Nah, ketiadaan absolut ini dalam artian dia tuh ada di realitas mental atau realitas Ya, sebagai konsep juga. sebagai konsep juga. Hmm. Wujud umum itu dalam artian konsep juga tapi Ya konsep. Ya kan tadi yang badihi itu konsep. Jadi badihinya konsep wujud umum gitu. Oke. Bukan wujud yang sudah dipredikasikan kepada kepada hal-hal tertentu, bukan, tapi wujud ya wujud sebagai wujud memang gitu. Oke, enggak? Bukan wujudnya bukan wujudnya atom atau wujudnya proton atau wujudnya planet ke-12 ya, dalam tata surya kita gitu misalnya. Bukan. Memang ya wujud aja gitu. Oke, enggak? Pak, kenapa kalau misal saya misalnya memahami misalnya ada Asrof, ada Hakim. Nah, ada yang terbayang pada pikiran saya itu masih gambar orang. Jadi seolah masih kan wujud tuh konsep universal ya Pak. Tapi yang terbayang masih itu partikular itu gimana Pak seringkali? Ya itu balik lagi itu masih di level imajinasi. Kalau ini ya mafhum ini murni pemahaman, pure understanding. Murni pemahaman aja kayak bilangan misalnya. Kalau kita memahami bilangan itu ya yang kita tulis satu begini, ya ini kan simbolnya. Dua begini misalnya. Lah terus ini bukan dua ini. Kan ini simbolnya. Di level ini bahasa. Nah, kalau konsep wujud yang kita bicarakan sekarang ini levelnya di level abstrak udah, level murni pemahaman. Ya, udah bertanya. Ya, kalau tadi apa pertanyaan ya bukannya itu apa misalnya ketiadaan mutlak itu bukan hadir di realitas mental maupun di realitas eksternal, tapi dia hanya dimungkinkan oleh bahasa. Contohnya segitiga sudutnya 4. Segitiga sudutnya 4 itu nggak mungkin kan terpahami oleh akal ataupun ada di realitas eksternal. Kalau menurut Bapak gimana? Ya bisa juga dibilang gitu. Bisa dimungkinkan karena bahasa. Ya, cuman nanti balik lagi ya apa yang memungkinkan bahasa kalau bukan pikiran kita lagi nantinya. Ya paling jauh kita ngasih status ke kepada ketiadaan mutlak itu bukan paling jauh bukan sebagai konsep, paling sebagai mauhum istilahnya, objek waham. Objek waham karena eh, apa ya aku nggak tahu ya apakah sudah ada yang bilang gitu ya. Jadi ketiadaan mutlak itu bukan mafhum tapi mauhum gitu. Dia nggak bisa naik ke level konsep gitu. Karena pada dirinya sendiri udah kontradiktif gitu. Ya nggak? Seperti segitiga yang bulat gitu misalnya. Itu konsep mauhum. Gitu. Dipaksa bikin definisi yang clear aja kita nggak bisa gitu. Ya. Nah, contoh paradigmatik kalau di
Nggak paradigmatik juga sih. Kalau di ya itu kan objek waham ya. Kalau di Ibn Sina yang paradigmatik objek waham itu contohnya itu adalah saat domba melihat serigala gitu langsung kemudian kebayang takut ya nggak. Tapi sebenarnya objek waham itu kompleks, bukan hanya itu. Kalau di Ghazali nanti itu digunakan untuk di mantiknya Ghazali ya, digunakan juga waham itu untuk semacam abstraksi yang tidak valid gitu, invalid generalization gitu ya. Misal kalau kita sejauh ini dengan pengalaman indrawi kita, sejauh pengalaman indrawi kita ya, kita hanya menemukan sesuatu yang menempati ruang, tapi kemudian kita generalisasi, oh segala yang ada itu menempati ruang. Itu yang melakukan generalisasi itu bukan akal, waham itu. Oke. Segala yang ada itu menempati ruang gitu misalnya. Nah, itu generalisasi waham karena keliru. Nanti Tuhan gimana? Tuhan kan tidak menempati ruang gitu. Oke, itu hasil waham gitu. Ya, jadi materialisme dalam satu arti itu hasil waham kalau kata filsuf Islamnya. Itu hasil waham gitu. Nah, kabar buruknya adalah kalau baik ini diakui baik oleh Ibn Sina maupun Ghazali, waham itu sangat kuat pengaruhnya dalam cara kerja akal kita gitu. Karena seringkali kita bikin generalisasi yang basisnya indrawi, tapi kemudian kita bawa sampai ke level yang non indrawi gitu. Oke. Oke. Ya kayaknya bisa juga ya terus gitu ya, konsep ketiadaan mutlak itu sebenarnya bukan konsep ya, bukan mafhum tapi mauhum gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau tadi Pak, keberadaan Tuhan itu bukan badihi Pak? Iya, kalau bagi Ibn Sina itu karena keberadaan Tuhan itu masih harus dibuktikan. Oke. Atau itu implikasinya ya sebenarnya ya. Karena dia tidak badihi maka masih perlu dideskripsikan gitu. Nah, memang itu agak ini sih ya. Kalau gimana bagi para mutakalimun jelas ya. Dan kayaknya juga bagi Ibn Sina ya, keberadaan Tuhan itu memang tidak badihi gitu. Gimana ya? Makanya subjek pembahasan metafisika itu bagi Ibn Sina bukan Tuhan. Tapi ya tadi al-maujud bima huwa maujud. Okay. Nah, kalau subjek bahasanya adalah Tuhan, itu mengandaikan Tuhan sudah badihi dong. Karena nanti tidak ada ilmu lain kan di atas metafisika toh. Nah, makanya subjek bahasanya metafisika sudah itu harus yang paling badihi. Nah, sehingga nanti semua keberadaan spesifik kalau bahasa tadi, wujud-wujud spesifik yang belum badihi itu perlu dibuktikan di situ. Termasuk sebenarnya keberadaannya ya jiwa, keberadaan malaikat itu juga dibuktikan dalam metafisika. Juga keberadaan Tuhan. Oke. Nah, cuman kalau di isyarat wa tambihat bahasanya Ibn Sina itu agak, itu makanya aku coba gali lebih jauh ya. Bahasanya Ibn Sina itu agak jadi dia mengutip ayat itu loh, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq ala innahu bikulli syai'in muhit. Jadi ya itu ayat itu sudah cukup familiar di masa dia ya, di masa sufi sebelumnya. Jadi ada orang yang berargumen dari ciptaan kepada pencipta, tetapi sebaliknya ada bagi sebagian orang yang pencipta itu udah badihi, justru keberadaan ciptaan itu jadi ini tidak, ini kok ini bukan ilusi kok, ini memang real gitu. Kenapa ya? Karena Tuhan ada gitu. Jadi justru dia firm percaya kepada ciptaan, bahwa ciptaan itu ada persis karena bagi dia sudah badihi bahwa Tuhan ada gitu. Nah ini di kalangan para sufi udah jelas ya, ada gitu ya. Nah Ibn Sina kemudian tampaknya menggunakan pola di ini para sufi ini, dia gunakan dalam isyarat wa tambihat, tapi dia ubah. Burhanus Siddiqin, burhannya Ibn Sina itu yang
bermula dari konsep wujud, itu mulai seakan-akan dia memberi kesan bahwa argumennya itu mulai dari Tuhan kepada ciptaan. Kalau argumennya mutakalimun itu enggak, itu dari ciptaan kepada Tuhan. Gitu. Tapi ya masa iya, aku pikir. Tapi kalau begitu itu kan dia mengandaikan bahwa wujud Tuhan itu badihi. Sehingga dia bisa mulai dari Tuhan gitu loh. Nggak perlu argumen lagi. Gitu. Tapi dia nyusun argumen, itu gimana sih gitu? Oh iya, iya. Katanya badihi, jelas dengan sendirinya. Nah terus ngapain masih nyusun argumen? Oke? Sekalian kayak Al-Hikam Ibn Athaillah gitu. Syattana baina man yastadillu bihi alaihi wa baina man yastadillu alaihi bihi gitu. Maksudnya beda jauh itu, beda level gitu antara orang yang baginya wujud Tuhan itu badihi, ya, baru kemudian dibilang oh iya alam ini nyata ya karena Tuhan juga nyata. Tapi bagi para Ada, sufi itu badihi, bagi para mutakalim itu enggak Ya, bisa bisa. Kalau si Sufi ditanya kok bisa gitu? Kalian kebanyakan debat sih gitu. Mungkin bukan cuman itu ya, bagi para Sufi mungkin juga mutakalimun itu nggak sopan gitu. Iya. Ya, kurang sopan gitu ya. Kenapa? Karena bagi mutakalimun adanya mereka itu badihi jelas tidak bisa dipertanyakan. Adanya diri mereka sendiri ya, adanya mutakalimun, sedangkan adanya Tuhan itu masih bisa diperdebatkan, nggak sopan kalian gitu. Nah, tampaknya nanti ya, tampaknya di saat ngomong hakikatul wujud, kita sekarang baru ngomong konsep ya. Penulis itu nanti saat ngomong tentang hakikat wujud, beliau itu mau mengindikasikan ya Tuhan tuh wujud. Realitas wujud yaitu Tuhan gitu. Oke. Beliau mau mengisyaratkan ke sana kayaknya nanti. Gitu. Pak, Ya. beliau tuh sebenarnya konsisten gitu. Beliau bilang malah mu'arrifun lahu min haddin aw rasmin. Ya, beliau sendiri deskripsiin Deskripsi yang mana? tentang konsep wujud. Ya, Masih, deskripsi yang mana? saya nanya Pak, apa beliau sebenarnya konsisten atau enggak tentang menjelaskan bahwa mafhumul wujud itu banyak, tapi beliau sendiri ngedeskripsiin tentang mafhum wujud itu banyak. Oh, ini bisa dibilang tambih aja. Istilahnya tambih. Jadi ada dua level diskursus nanti kalau di ini ya. Tentang sesuatu yang badihi sebenarnya tidak perlu argumen, tidak perlu definisi. Dan yang deskripsi yang dimaksud di sini deskripsi tadi ya, menggunakan apa? Menggunakan khosoh itu, aksiden umum. Nah, ya, menggunakan itu. Nah, sedangkan kalau yang ini tampaknya bukan diniatkan sebagai rasem, ya sebagai penjelasan aja. Paling jauh ya dia mau diniatkan sebagai tambih, mengingatkan kita aja. Oke. Nah, sama juga kalau nanti para sufi masih menyusun argumen adanya Tuhan, itu status epistemiknya tanbih. Kayak membangunkan kita aja, hei bangun, sadar gitu. Oke nggak? Nah, tapi bukan argumen dalam arti kuat, dalam arti yang strong gitu ya. Nggak, itu tambih aja. bukan takrif Pak. Bukan juga. Memang nanti masih para mutakalimun yang ini ya mungkin memerasi ya masih mempertanyakan status badihinya wujud, konsep wujud itu badihi apa enggak gitu. Status Kalau tadi kan konsep wujud badihi. Nah sekarang status badihinya konsep wujud, pengetahuan ini, proposisi ini, oke, proposisi ini. Ini kan kita ngomong konsep ya enggak? Konsep wujud itu badihi. Sekarang proposisi ini sendiri, mafhumul wujudi badihiyun. Ini sendiri badihi enggak sebagai proposisi? Nah, gitu.